Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Najwa. Di sini saya bertindak sebagai moderator dan rekan-rekan saya, Rati Rizky Meilian, Rini Setiawati. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul penentuan harga transfer. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Rati. Padanya dipersilakan. Baiklah, saya Rati Rizky Melian akan mencoba menjelaskan tentang definisi harga transfer. Harga transfer merupakan harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau setidak-tidaknya salah satu dari pusat pertanggungjawaban yang terlibat merupakan pusat laba. Dalam arti luas, harga transfer adalah harga pemindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antar unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Dalam definisi ini, harga transfer meliputi harga perpindahan barang atau jasa antar pusat biaya, pusat pendapatan maupun pusat laba. Menurut Gunadi 1994 berpendapat bahwa harga transfer adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya, konsep harga transfer. Harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan meliputi semua bentuk alokasi biaya dan departemen ke departemen lain, dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Dalam arti sempit, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer dari laba penghasil dan laba yang satu ke pusat penghasil laba yang lainnya. Contohnya, biaya listrik atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau divisi. Karakteristik harga transfer ada 3, yaitu yang pertama, masalah harga transfer timbul jika divisi yang terakhir diukur kinerjanya berdasarkan laba divisinya. Perusahaan yang dibentuk berdasarkan divisi-divisi akan dinilai kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh. Maka manajer pusat laba sangat peduli terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan laba, termasuk di dalamnya penentuan harga transfer, baik bagi divisi pembelian atau penjual. Yang kedua, harga transfer selalu mengandung unsur laba. Bagi divisi penjual, harga transfer merupakan pendapatan yang pada gilirannya merupakan unsur laba yang dipakai sebagai dasar penilaian kinerja, sehingga adanya transfer barang ke divisi pembeli harus mengandung unsur biaya di dalamnya. Yang ketiga, harga transfer merupakan alat mempertegas diversifikasi sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuk. Proses pembentukan harga transfer memberi kesempatan kepada manajer divisi yang terkait untuk merunding semua unsur pembentuk harga transfer. Karena unsur ini akan mempengaruhi besar kecilnya laba. Dengan harga transfer, divisi yang telah dibentuk dianggap sebagai perusahaan independen yang melakukan nego pendapatan harga barang yang ditransfer antar divisi tersebut. Terima kasih. Terima kasih Rati. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Tujuan harga transfer. Tujuan utama penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Tujuan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, evaluasi divisi secara akurat. Dalam artian tidak satupun manajer divisi dapat memperoleh keuntungan dengan mengorbankan divisi lain. Yang kedua, keselarasan tujuan. Dalam artian bahwa para manajer mengambil keputusan yang memaksimalkan laba perusahaan dengan memaksimalkan laba divisinya. Yang ketiga, tetap terjaga otonomi divisi. Dalam artian tidak ada campur tangan manajemen pusat
terhadap kebebasan manajemen divisi dalam mengambil keuntungan. Metode harga transfer. Metode harga transfer terbagi menjadi 3. Yang pertama, harga transfer berdasarkan pasar atau market-based transfer price, yaitu apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode transfer pricing atas dasar harga pasar inilah yang merupakan ukuran yang paling memadai karena memiliki sifat yang independen. Namun, keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing berdasarkan harga pasar. Yang kedua, harga transfer berdasarkan negosiasi, yaitu mereka yang berkepentingan dengan menggunakan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi ini mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang intern dalam pusat-pusat pertanggungjawaban, karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang diorganisasi. Yang ketiga, harga transfer berdasarkan biaya atau cost-based transfer price, yaitu menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap dengan 3 pilihan bentuk, yakni biaya penuh atau full cost, biaya penuh ditambah markup atau full cost plus markup, dan gabungan antara biaya variabel dan tetap atau variable cost plus fixed fee. Administrasi harga transfer. Administrasi harga transfer juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, harga transfer organisasi. Organisasi adalah proses formal untuk menentukan besarnya harga transfer antar pusat, laba yang terlibat tanpa campur tangan dari kantor pusat. Untuk mencapai harga kesepakatan yang fair, pihak pembeli harus mempunyai kebebasan untuk membeli secara intern atau membeli dari pasar ekstern, dan pihak penjual dapat menjual kepada pihak intern maupun kepada pasar ekstern. Yang kedua, arbitrasi dan penyelesaian konflik. Negosiasi yang dilakukan kadang-kadang tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan kedua pihak, sehingga perlu ditangani oleh pimpinan puncak dengan membentuk komite arbitrasi. Tujuan lembaga arbitrasi ini adalah 1. Menyelesaikan perselisihan tentang harga transfer, 2. Mengkaji ulang perubahan sumber daya, 3. Mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Yang ketiga, klasifikasi produk. Luas dan formalitas dari sourcing dan peraturan penentuan harga transfer tergantung pada banyaknya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar dan harga pasar. Makin besar jumlah transfer dan ketersediaan harga pasar, maka makin formal dan spesifik peraturan yang ada. Tingkat kesulitan pun pengaturan sumber daya dan aturan harga transfer tergantung pada besarnya jumlah harga transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar dan harga pasar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rini. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dampak transfer terhadap produk. Yang pertama, ada dampak transfer terhadap ukuran tenaga divisi, yaitu harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Artinya, laba kedua divisi tersebut, sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi para manajer mereka dipengaruhi oleh harga transfer. Yang kedua, ada dampak terhadap ukuran perusahaan. Meskipun harga transfer aktual tidak mempengaruhi perusahaan sebagai kesatuan, penetapan harga transfer ternyata mampu mengaruhi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan 2 cara, yaitu jika ia mempengaruhi perilaku divisi dan ia mempengaruhi pajak dan penghasilan. Divisi-divisi yang bertindak secara independen mungkin menetapkan harga transfer yang memaksimalkan laba divisi, tetapi menimbulkan pengaruh sebaliknya bagi laba perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada contoh kasus harga transfer, yaitu laut.
Contoh soalnya, perusahaan Alfa memiliki dua divisi, divisi A dan divisi B. Divisi A akan menual produknya sejumlah 1.000 unit kepada divisi B dengan biaya sebagai berikut. Biaya produksi sebesar 150 juta, biaya ADM dan umum 50 juta, biaya pemasaran 20 juta, total biaya penuh divisi A 260 juta. Total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah sebesar 1M. Dan laba yang diharapkan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam ROI sama dengan 20%. Berapakah persentase markup dan harga transfer per unit? Penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita harus mencari perhitungan markup. Perhitungan markup yaitu dengan sebagai berikut, biaya ADM umum 50 juta ditambah dengan biaya pemasaran 20 juta. Laba yang diharapkan yaitu 20% dikali 1M sama dengan 200 juta. Hasil dari penjumlahan biaya ADM dan umum dijumlahkan lagi dengan laba yang diharapkan. Dan hasil laba yang diharapkan yaitu sebesar 270 juta. Dan untuk mencari markup-nya, maka jumlah biaya dan laba dibagi dengan jumlah produksi. Dibagi dengan jumlah biaya produksi, kemudian dikali dengan 100%. Maka hasilnya yaitu 270 juta dibagi 160 juta dikali 100, maka hasilnya yaitu 142%. Untuk perhitungan harga transfer, biaya produksi 190 juta, markup 142 juta dikali dengan 160 juta, dapatlah hasilnya 269 juta 800. Biaya produksi dijumlahkan dengan biaya produksi dijumlahkan dengan markup, maka hasilnya sebesar 459 juta 800 dan dapatlah jumlah harga jualnya. Untuk mencari harga transfer per unit, yaitu jumlah harga jual ditambah dengan volume produksi. Untuk mencari harga transfer per unitnya, maka jumlah harga jual dibagi dengan volume produksi, yaitu 459.800.000 dibagi dengan 1.000 unit, maka hasilnya dapatlah harga transfer dengan hasil 459.800. Terima kasih. Baiklah, dari materi yang disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa harga transfer merupakan harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau setidak-tidaknya salah satu dari pusat pertanggungjawaban yang terlibat merupakan pusat laba. Harga transfer memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu masalah harga transfer timbul jika divisi yang terakhir diukur kinerjanya berdasarkan laba divisinya. Yang kedua, harga transfer selalu mengandung unsur laba. Yang ketiga, harga transfer merupakan alat mempertegas diversifikasi sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuk. Adapun metode harga transfer juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, harga transfer berdasarkan pasar atau market based transfer price. Yang kedua, harga transfer berdasarkan negosiasi atau negotiate transfer price. Yang ketiga, harga transfer berdasarkan biaya cost based transfer price. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam